teman-teman, kembali lagi sama aku Gerda dan hari ini kita akan belajar kembali nih teman-teman dengan topik etiket pramusaji. Nah, etiket itu apa sih? Etiket itu merupakan tata cara atau adat sopan santun dan sebagainya di masyarakat dalam memelihara hubungan baik antar sesama manusia. Nah, pramusaji merupakan garis terdepan di bisnis makanan. Kenapa sih? Karena pramusaji merupakan orang pertama yang ditemui saat pelanggan masuk ke sebuah restoran. Dan sangat penting bagi pramusaji untuk menunjukkan etiket yang tepat saat menghadapi dan melayani tamu. Dan di setiap restoran nih teman-teman memiliki aturan yang khusus dan berbeda-beda ya untuk menerima pesanan dari meja dan memberikannya kepada dapur. Sehingga kita sebagai pelayan atau sebagai pramusaji kita bertanggung jawab untuk mempelajarinya. Nah, yang pertama etiket yang harus ditanamkan nih teman-teman bahwa pelanggan itu selalu benar. Karena ini merupakan pekerjaan kita, namun ini pengalaman yang dibayar mahal oleh pengunjung kita. Dan dengan demikian, jika makanan yang keluar tidak memuaskan mereka, kita nggak boleh berdebat ya teman-teman dengan pelanggannya. Kita cukup bersikap sopan dan tawarkan untuk mengganti menunya. Kemudian kita akan memberitahu kepada manajer kita dan biasanya menjelaskan hal tersebut adalah manajer kita untuk menjelaskan kenapa makanan yang keluar tidak memuaskan mereka atau tidak sesuai gitu ya. Kemudian bersikaplah ramah tetapi profesional. Selalu bersikap ramah dengan tamu tapi tidak boleh terlalu ramah nih teman-teman. Dan kita itu tidak boleh terlalu terlihat ramah karena kemungkinan akan membuat tamu kita merasa tidak nyaman. Jadi mungkin teman-teman harus membedakan ya ramah dengan teman dan ramah dengan tamu. Kemudian kita harus memunculkan cara menyapa meja Anda dengan baik. Jadi tiap orang itu berbeda-beda ya, tipsnya itu berbeda-beda. Dan pertahankan saat pertama kali berbicara dengan pelanggan kita. Kemudian praktikan kebersihan yang baik. Nah ini bukan merujuk kepada cantik atau tampan ya, tapi bekerja sebagai di bidang hospitality gitu ya. Mengharuskan kita itu berpenampilan rapi teman-teman dan menarik agar pelanggan itu nyaman. Misalnya nih kuku kita itu harus bersih dan tidak boleh panjang. Kemudian rambut kita itu tidak boleh menutupi wajah dan kalau bisa itu diikat teman-teman. Kemudian seragam kita itu bebas dari kerutan atau bau dapur dari shift terakhir kita bekerja. Jadi semuanya harus serba rapi ya teman-teman, dari baju, kemudian dari rambut, dari kuku, semua harus diperhatikan. Nah, yang keempat selalu penuh perhatian. Nah, sebagai pelayan kita harus penuh perhatian nih, tapi tidak boleh terlalu mengganggu karena kita harus memindai nih ruang makan dan kita harus mengetahui nih jika tamu membutuhkan perhatian, kita harus membantu mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan jangan pernah berdiri di atas mereka saat mereka makan. Jadi kita nggak boleh nih mantengin mereka sedang makan. Jadi apabila sudah selesai membantu, kita harus segera kembali ke tempat. Nah, penting juga untuk mempelajari seluruh hidangan di menu sehingga paham saat ditanya tentang bahan alergi makanan. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya nggak tahu menunya nih, apabila nanti ternyata di menu tersebut ada bahan yang membuat pelanggan kalian alergi, itu kan cukup berbahaya teman-teman. Jadi, teman-teman harus mempelajari yang lebih dalam tentang menu-menu yang ada di restoran tersebut. Nah, yang kelima, selalu upselling tetapi dengan cara yang tidak menjengkelkan ya. Nah, upselling ini merupakan upaya untuk mendorong pelanggan agar membeli produk yang nilainya lebih tinggi dari produk awal yang diinginkan. Mungkin teman-teman kalau misalnya suka makan di restoran, kadang ditawarin mau yang ala carte atau mau yang ala carte atau mau yang paket aja nih Kak. Pasti kan dia akan nawarinnya yang harganya lebih tinggi nih teman-teman daripada yang kalian pesan. Nah, kalian itu dapat menanyakan nih apakah ada yang mau kopi atau ada tambahan snack atau taktik penjualan lain lah. Dan karena itu penguasaan hidangan di menu lagi-lagi harus menjadi kemampuan yang sangat penting nih. Karena kalau misalnya teman-teman nggak tahu menunya nih, gimana kalian mau nawarinnya nih, gimana kalian mau upsellingnya. Nah, sekian materi hari ini teman-teman, dan hari ini kalian sudah belajar mengenai etika dasar pramusaji. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.